berlapis kubis, di mana oositnya yang ini, ya, growing follicle tahap ini itu masih oosit primer, tapi sudah terbentuk zona pelosida, dan belum ada ruangan di antara dari folikel-folikel di sekitarnya dan zona pelosida. Ini masih tahap awal setelah folikel primer. Setelah tahap ini nanti akan mulai masuk growing follicle yang berikutnya yang sudah terbentuk ruangan yang berada di tengahnya kita sebut dengan Cole-Exner bodies yang bentukan seperti gagang telepon. Pada tahap growing follicle ini zona pelosida masih ada, tapi oositnya sudah mulai berkembang jadi oosit sekunder. Bagian sel folikelnya, sel folikuler sudah terbentuk membrana granulosa, lalu di bagian paling terluarnya itu ada lapisan teka folikuli. Di antara dari teka folikuli dan membrana granulosa itu terdapat lapisan tipis yang kita sebut dengan glassy membran. Itu. Sedangkan yang terakhir ini adalah follicle the graft. Ini merupakan lanjutan daripada growing follicle, di mana ciri utamanya si ruangannya ini sudah fusi membentuk bentuk ruangan antrum folliculi. Isinya masih sama liquor folliculi, lapisan-lapisan terluarnya juga masih sama, terdapat membrana granulosa, lalu selapis sel folikel yang mengelilingi zona pelosida itu yang disebut dengan corona radiata, dan kumpulan sel folikel di luar daripada corona radiata yang menonjol ke antrum folliculi ini yang disebut dengan cumulus oophorus. Untuk teka folikuli masih sama, yang bagian kuboid dia itu adalah teka interna, dan yang pipih fusiform itu yang kita sebut dengan teka eksterna. Tapi secara keseluruhan satu kesatuan itu teka folikuli. Nah, ini secara lebih jelasnya selapis sel folikel yang melekat pada zona pelosida ini yang kita sebut dengan corona radiata. Di luar daripada corona radiata yang menjorok atau menonjol ke antrum folikuli yang disebut dengan cumulus oophorus. Ini ruangan antrum folikuli, terus ini yang bagian teka interna dan ini teka eksterna yang jadi satu kesatuan teka folikuli. Lalu selanjutnya ini adalah folikel atretik, di mana folikel atretik ini merupakan bentukan folikel pasca ovulasi, di mana baik dari folikel primer, growing folikel maupun folikel the graft yang belum mengalami ovulasi ini mengalami degenerasi sehingga hanya satu oosit sekunder yang terlepas menuju ke tuba Fallopi, dan sisanya mengalami degenerasi. Ini terdapat bentukan cacing yang kita sebut dengan sisa zona pelosida, di mana sudah tidak terdapat oosit pada bentukan folikel atretik. Lalu lanjut, ini adalah corpus luteum. Corpus luteum itu merupakan bentukan folikel the graft pasca ovulasi, di mana membrana granulosanya ini sudah mengalami perubahan bentuk yang awalnya membrana granulosa menjadi granulosa lutein cell. Sel-selnya menjadi gemuk-gemuk dan pucat, dan terdapat bentukan lipid droplet atau bentukan titik-titik lemak gitu. Terus si granulosa lutein cell ini juga menghasilkan hormon progesteron yang dimana itu berfungsi untuk menjaga dinding rahim ketika terjadi penempelan zigot. Lalu bagian terluarnya ini yang teka folikuli sudah menjadi teka lutein cell, di mana teka lutein cell ini terletak pada bagian tepi dengan ciri selnya itu kecil dan lebih gelap.
gitu. Ini untuk bentukan lebih jelasnya mengandung lipid droplet, Theophilus luteum, ini lemak-lemak yang putih-putih, ini juga sama. Selanjutnya itu adalah corpus albicans, di mana corpus albicans ini sudah terbentuk jaringan parut. Ini rusak jaringannya, nggak mengandung sel-sel lagi, terus bentukannya itu pucat homogen, dan itu asalnya dari degenerasi corpus luteum tadi. Gitu. Sebelum aku lanjut dari teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait dengan folikel di ovarium? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Oke, selanjutnya itu adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini merupakan lanjutan dari ovarium, salurannya, yang dimana dia itu terbagi jadi 4 bagian sebenarnya. Ada infundibulum, ampula, isthmus, dan bagian intramural. Di tuba Fallopi ini merupakan tempat fertilisasi atau tempat pertemuannya oosit dan spermatozoa. Tapi secara histologi nanti kita hanya akan membahas 2 bagian aja, ampula dan isthmus. Yang pertama itu adalah ampula dua Fallopi. Ini pada dasarnya itu sama kayak vesicula seminalis yang kemarin, akan tetapi dalam satu lapang pandang itu hanya terdapat satu lumen aja. Dia dindingnya itu tipis, tapi lumennya itu besar. Terus ciri yang kedua, mukosanya itu melipat-lipat, bercabang gitu. Dan termasuk epitel selapis silindris gitu. Nah, ini yang kemarin kalau vesicula seminalis itu dalam satu lapang pandang terdapat lebih dari satu lumen. Sedangkan untuk tuba Fallopi itu hanya ada satu lumen dalam satu lapang pandang. Gitu. Lalu selanjutnya itu adalah isthmus tuba Fallopi. Eh, secara sekilas itu mirip ductus deferens yang kemarin, akan tetapi ada 2 ciri mendasar untuk membedakan isthmus tuba Fallopi dan ductus deferens. Yang pertama itu berdasarkan lapisan muskularisnya. Untuk isthmus tuba Fallopi ini hanya terdapat 2 lapisan. Yang pertama itu ada long sirkular dan longitudinal, sedangkan untuk ductus deferens itu ada 3. Ada longitudinal, sirkular, dan longitudinal lagi. Terus yang kedua, selain dari lapisan muskularis eksterna itu berdasarkan pembuluh darah yang berada pada lapisan muskularis. Isthmus tuberculosis itu terdapat pembuluh darah karena memang pada dasarnya dia itu berdekatan dengan penggantung mesosalping itu sendiri. Sedangkan untuk ductus deferens dia tuh enggak. Terus dalam satu lapang pandang hanya ada satu lumen aja, sama dindingnya tebal, lumennya sempit, epitelis lapis silindris, tidak punya lipatan kompleks atau bercabang yang gimana-gimana. Nah, ini isthmus itu sirkuler, lolong itu dinal. Hanya ada 2, terus ada pembuluh darah. Sedangkan ductus deferens itu nggak ada. Lalu ini adalah uterus. Uterus atau rahim itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu adalah perimetrium, bagian terluar. Bagian yang tengah itu adalah myometrium, yang isinya otot polos. Perimetrium ini isinya jaringan ikat. Lalu yang endometrium ini isinya adalah kelenjar-kelenjar. Endometrium itu terbagi jadi 4 fase. Ada fase proliferasi, sekresi, iskemik, dan menstruasi. Akan tetapi kita mempelajarinya itu proliferasi, sekresi, dan menstruasi aja. Iskemik itu tidak kita pelajari.
Yang pertama, untuk membedakan fase-fase tersebut itu berdasarkan dua hal. Satu dari bentukan kelenjarnya, yang kedua itu berdasarkan epitelnya. Proliferasi bentukan kelenjarnya itu masih tersusun rapat dan padat. Biasanya itu bisa memanjang kayak gini atau bulat-bulat. Yang kedua, epitelnya itu masih rapi, tidak ruptur. Gitu, kayak ini juga sama. Sedangkan fase sekresi, dia itu kelenjarnya sudah mulai melebar dan berproliferasi sehingga apa ya? Dinding dari lumennya itu terbentuk seperti gergaji atau huruf S kayak gini. Itu untuk sekresi. Terus epitelnya juga masih eh, rata, tidak mengalami ruptur. Itu untuk fase sekresi. Sedangkan untuk fase menstruasi, dia itu lumennya sudah tidak beraturan, lumen kelenjarnya. Oh ya, kelenjar di endometrium itu adalah kelenjar uteri. Dan sampai terbalik dengan di serviks nanti. Di eh, endometrium fase menstruasi ini, epitelnya sudah mulai ruptur karena mengalami apa ya? Karena mengeluarkan external menstrual discharge kayak darah-darah gitu sama sekret dari kelenjarnya. Karena ruptur juga jadi epitelnya atau meluruh, epitelnya jadi rusak gitu. Lepas-lepas kayak ini. Itu untuk endometrium fase menstruasi. Jadi bisa dibedakan berdasarkan dua hal. Yang pertama itu bentukan kelenjarnya, yang yang pertama dari bentukan kelenjarnya, yang kedua itu berdasarkan epitelnya. Nah, ini adalah cervix uteri. Cervix uteri itu lanjutan dari endometrium. Dia itu kayak bentukan penyempitan dari rahim. Di sini kelenjarnya juga beda. Namanya adalah kelenjar cervix. Bentukannya itu kayak tanduk rusa yang masuk-masuk kayak kripta gitu. Di lamina propria dari cervix uteri. Nah, kayak gini. Kelenjar cervix yang mengalami pembatuan itu yang kita sebut dengan kista. Yang mengalami pembatuan membentuk kista yang kita sebut dengan ovula naput. Ini kondisi patologis yang mencirikan dari cervix uteri. Itu. Nah, ini sama, ini adalah kelenjar cervix. Sedangkan yang ini adalah bagian terluar dari cervix, ectocervix. Ini vagina. Vagina itu secara sekilas itu mirip esophagus, tapi tanpa submukosa dan kelenjar. Vagina itu epitelnya berlapis pipih tanpa tanduk, di mana di lamina properianya dia itu tebal, yang berisi jaringan ikat padat, pembuluh darah, syaraf, dan tidak punya kelenjar. Buat membedakan dengan anus, biasanya kalau anus itu meskipun sama-sama lamina properianya tebal dan tidak punya lapisan submukosa, kalau anus itu epitelnya epitel berlapis pipih bertanduk gitu. Dan di lamina properianya itu ada kelenjar, kelenjar keringat circumanalis. Nah, ini adalah sedian vagina, hanya epitel dan lamina propria aja yang tebal, tidak ada bentukan khusus yang dapat kita identifikasi.
Lalu selanjutnya yaitu adalah genitalia eksterna, di mana secara keseluruhan ini kita menyebutnya itu adalah vulva, terdiri dari klitoris, labia mayor, dan labia minor. Akan tetapi yang kita pelajari itu hanya ada dua. Yang pertama itu adalah labia mayor dan labia minor. Nah, di labia minor ini dia ciri yang utama itu adalah punya kelenjar sebasea yang tidak berhubungan dengan folikel rambut. Dan yang kedua, dia itu epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Karena sekilas dia tuh terkadang mirip dengan bibir. Kalau sediaannya itu rata. Kalau ini kan bergelombang. Kalau rata itu dia tuh mirip. Nah, kayak gini. Labia minor tuh mirip kayak bibir. Tapi yang ciri pembeda utama, dia kelenjar sebaseanya tidak berhubungan dengan folikel rambut. Beda dengan bibir, ada folikel rambut. Yang pertama, cirinya. Yang kedua, dia itu ada otot skelet. Kalau di labia minor tuh nggak ada otot skeletnya. Gitu. Terus di labia mayor eh, sama hampir mirip kayak vagina, tetapi kalau di labia mayor itu dia kapital berlapis pipi bertanduk kayak anus. Tapi kalau di labia mayor di membrana basalisnya itu banyak mengandung pigmen melanin. Jadi gelap dia. Terus yang terakhir ini adalah kelenjar mame. Kelenjar mame itu ada dua fase, ada fase resting dan fase aktif. Di mana kalau fase resting itu belum terbentuk alveoli, banyak jaringan lemak dan banyak jaringan ikat intralobular. Sedangkan fase aktif itu sudah terbentuk alveoli, jaringan ikat intralobular dan interlobularnya itu menipis. Akan tetapi kalau semisalkan dalam satu lapang pandang itu si ductuli intralobularisnya itu mulai berproliferasi banyak. Jadi nggak cuma satu bagian aja, kayak ini satu bagian gitu. Tapi sudah banyak kayak gini dan eh, tidak ada susunya. Kan ini yang di tengah dari alveoli ini adalah susu. Jadi kalau misalkan kalian belum melihat si cairan-cairan yang berada di tengah dari alveoli ini, akan tapi bentukannya masih kayak gini dan banyak, itu sudah masuk ke kelenjar mami fase aktif. Itu. Jadi kayak gambaran skematisnya itu si ductul intralobularis itu kayak ranting-ranting pohon gitu. Sedangkan alveoli ini itulah itu adalah anggur yang bergerombol banyak gitu. Gitu. Makanya kalau misalkan udah fase aktif gini, itu ductuli intralobularisnya itu nggak kelihatan karena sudah tertutupi oleh alveoli. Sudah bergerombol banyak gitu. Itu untuk kelenjar mame. Sudah untuk tutorial pada malam hari ini dari teman-teman apakah ada pertanyaan terkait dari sistem reproduksi betina? Kak, mau tanya, Iya. yang bagian korpus luteum tadi, Kak. Oke. Udah. Yang ini. Iya, kan eh, katanya kan TK lutein cell itu kan di bagian tepi itu ya, Kak. Yang agak-agak luar itu. Mm-mm. Agak gelap juga. Terus kalau yang di dalam tepi yang bagian dalam tuh yang dekat kayak ada bukit-bukitnya itu ada namanya enggak, Kak? Yang agak ke tengah dia, Kak. Yang ini kah? Iya. Nggak ada nama khususnya sih. Tapi satu kesatuan yang bentukan kayak awan ini itu granulosa lutein cell yang gede ini, yang gede ini tuh granulosa lutein cell semua.
gitu. Nggak ada sih, nggak ada nama khusus kok. Oh, terima kasih Kak. Oke. Alveoli di kelenjar mami yang mana? Alveoli itu yang isinya ada susu itu udah alveoli di aktif kelenjar mami fase aktif. Itu kan kayak apa ini? Kayak bunga-bunga ini itu udah alveoli. Ini itu. Ini kalau duktule kan bentukannya kayak lumen bulat-bulat doang gini. Kalian masih kelihatan epitel kubisnya gitu. Kalau alveoli udah tipis-tipis gini gitu. Itu udah alveoli. Nah, biasanya kan cirinya kalau kelenjar mame aktif itu sudah terbentuk alveoli gini kan. Nah, setelah aku baca-baca, aku pelajari lagi, itu belum tentu. Jadi, setelah apa namanya, yang pertama itu cirinya kalau udah terbentuk alveoli gini udah fase aktif. Tapi yang kedua itu ada juga yang masih bentukannya ductuli intralobularis gini, tapi dia tuh proliferasinya tuh banyak banget. Jadi nggak cuma satu satu area aja, tapi udah banyak, udah menyebar. Itu juga udah masuk ke kelenjar mami fase aktif. Kemarin kalau nggak salah waktu praktikum itu ada di nomor berapa gitu. Itu juga udah masuk ke fase aktif gitu. Gimana? Kak mau tanya, berarti untuk Ya, eh, bedain fase aktif sama fase istirahat itu bisa dilihat dari banyaknya antara kalau nggak duktulinya sama alveolinya tadi ya. ya saranku sih eh, kalian lihat dulu aja ductuli intralobularisnya itu dalam satu area itu banyak atau cuma beberapa part kayak gini aja dalam satu bagian gini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya dari kalau udah terbentuk alveoli udah pasti fase aktif gitu sih. Baik Kak, terima kasih. Oke. Nah, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan terkait dengan reproduksi betina? Gimana? Kalau aman, react aman ya guys. Biar aku tahu kalian benar tahu paham atau enggak. Endometrium fase menstruasi sama sekresi. Dari epitel sama kelenjarnya. Mana? Ini. Kalau sekresi itu selain daripada lumennya yang sudah berubah bentuk kayak gergaji ataupun huruf S atau apalah itu atau bergerigi, tapi epitelnya tuh dia tuh masih rata karena dia tuh masih belum ruptur, belum luruh gitu loh. Sedangkan kalau menstruasi itu kan udah ngeluarin darah, udah ruptur, itu epitelnya udah mulai rusak, udah nggak beratur.